Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini ya lagi-lagi bakal ngebahas sebuah website ya. Di sini penyedia jasa arbitrase ya. Waktu gue baca-baca dan baru rilis. Dan lucunya lagi ini tuh gue dapet dari share-sharean dari para pemain Ponzi Redford. Nah, apakah memang ini lebih bagus dari Redford atau sama aja, dan bagaimana untuk legalitasnya dan yang lainnya, kalian simak aja di dalam video ini. Dan ini dia, kita balik dulu ya untuk di share-shareannya ya. Jadi namanya arbitrase itu membandingkan dari satu ke yang satu. Misalkan membandingkan dari pasar yang satu ke pasar yang lainnya. Jadi contoh kalian beli Indomie misalkan di Indomaret, kalian bandingin di Alfamart. Nah, itu juga tuh misalkan ada selisih harga di situ, kalian pasti akan cari yang lebih murah. Nah, seperti itu juga ilmu arbitrase yang dilakukan di beberapa kripto aset ya. Jadi kita misalkan beli di exchange A dengan harga misalkan 50. Ternyata di exchange B itu dijual dengan harga 100. Sebenarnya kita jadi cuan kan untuk, nah itu semudah itu sih kalau gue cara menjelaskannya gitu kan. Tapi sebenarnya arbitrase tidak semudah itu ya, banyak faktor lainnya ya, contohnya kayak misalkan koneksi sinyal dan perubahan harga itu setiap waktu ya, detik menit itu kadang berubah, yang tadinya mungkin untung malah buntung. Makanya ada beberapa trik lainnya, misalkan kalian harus punya wallet di situ, jadi kalian bisa langsung jual, jadi nggak akan ada perubahan dan segala macam lah ya. Tapi kalau tiba-tiba exchange maintenance gimana ya, sama aja gitu kan, tiba-tiba ya sulit gitu kan. Nah itu dia ilmu arbitrase itu, memang mudahnya teorinya seperti itu, tapi kalau untuk prakteknya tidak semudah itu. Bahkan kadang beberapa kali ada robot arbitrase ya, tidak menjamin kalian pasti profit terus menerus gitu ya. Ya pasti ada kecengklaknya juga, itu robot loh ya, apalagi kita yang masih mungkin manusia manual, kalian benar-benar lakukan sendiri ya, kerjakan sendiri. Oke. Nah, di sini dia itu memberikan profit yang fix. Dalam arti fix di sini ya paling rendahnya di 0,6% dan besarnya 1,2%. Itu fix ya, maksud gue ya. Jadi dia nggak bakal minus, dia nggak bakal rugi ya. Jadi kalian diberikan keuntungan terus menerus di dalam websitenya. Dan sering kali gue bilang kalau seperti ini sebenarnya sudah tidak logis ya, kalau kata OJK, bukan kata gue. Kalau kayak gini yang tadi gue bilang, yang namanya arbitrase pun kadang kita bisa kecengklak gitu ya, salah ambil posisi, ataupun juga ya salah memperhitungkan, dan kendala teknis lainnya yang di luar kendali kalian gitu sebagai trader ya. Jadi kalau sudah bisa memberikan keuntungan yang fix dan profit terus menerus ya, hati-hati, itu ya modus ya, indikasi penipuan ya. Hati-hati untuk orang awam diajak di dalam website seperti ini. Ini ada pilihan paketnya juga ya, dan ada bonus dari binary-nya juga di sini kalau kalian lihat ya. Oke, kita scroll aja dan mungkin kita buka ke websitenya ya. Nah, ini kita udah ada di websitenya. Nah, untuk website sendiri tadi gue sempet nyari di Whois. Sebenarnya kapan sih websitenya ini muncul gitu ya, karena di share-sharean memang bilangnya dari baru beberapa minggu yang lalu. Nah, ini gue coba cek untuk di Whois-nya. Oke, nah ini ya untuk maxspread ya .com. Jadi mereka terregistrasi di bulan 7 2022 tanggal 2. Oke. Kemudian ada terjadi update ya di bulan 11 ya. Notabene masih baru di tanggal 21. Dan sekarang gue bikin video di tanggal 4 Desember. Masih terbilang baru kan. Dan ya website baru muncul. Hati-hati dengan iming-iming yang diberikan, yang sekali lagi kalau sudah tidak logis ya tinggalkan itu ya, hati-hati ya. Terus kita balik lagi aja ke websitenya. Oke. Nah ini ya, promote maxspread technologies apa nih tadi ya, and make a profit. Oke, terus juga ada artificial intelligence,
for your profit ya. Yang namanya robot trading aja, kalau kata Bapepti, yang udah bisa ngasih profit terus menerus, itu kalian juga wajib hati-hati indikasinya ya. Karena robot trading aja udah robot, udah canggih, pakai AI lah apa sebutannya gitu kan, tidak bisa menjamin profit terus menerus. Kalian wajib hati-hati ya. Oke, terus kita scroll lagi aja nih, about company ya. Platform that monetize new economic opportunity, cutting development exchange, P2P transaction. Oke. Then provide. Oke, kita lihat aja. Nah, ini dia platformnya, terus ini automatic profit dan segala macam ya. Ada resourcesnya. Dan ini ya, beberapa ada affiliate programnya juga. Terus ini platform partner customer exchange. Ini dia plan-plannya. Oke, about us-nya tadi doang ya. Nah, kalau kita klik contact us-nya kayak apa sih? Contact us-nya .com marketing spread. Oke. Kita coba nih about company, paling cuma tadi ya. Dia nggak ngejelasin dia ada di negara mana. Ya, tim-tim hebatnya siapa, yang tentunya juga kita akan bertanya-tanya. Terus punya Telegram di sini. Kalau kita klik Telegramnya nih, jadi dari satu sisi saja ya. Jadi ini close ya, grup yang close, dalam arti ini hanya bisa ngepost dari yang punya grupnya aja. Kalian nggak bisa untuk memberikan aspirasi ataupun segala macamnya. Jadi close sistemnya. Terus juga mereka punya Twitter di sini. Oke, kalau kita buka, kita lihat. Gue tuh penasaran banget ya kalau sama sosial media apapun itu, karena ya sebenarnya bakal kelihatan gitu ya. Nah, ternyata mereka joinnya di Oktober 2022 dan following 1 dan cuma punya 6 followers. Wow, dikit sekali. Kalau kita lihat followingnya, karena gue belum login ya. Oke lah, nanti kita lihat aja. Balik lagi kita untuk ada mereka punya YouTube-nya. Nah, kita buka nih YouTube-nya. Nah, ini untuk YouTube-nya ya. Jadi cuma punya satu video. Dan kalau kita lihat about-nya, mereka baru bikin YouTube itu di tanggal 26 Juli 2022. Tadi Twitter-nya Oktober, YouTube-nya Juli. Oke lah ya. Nah, ini ada videonya di sini, hanya ada satu video saja di sini. Dan gue kira bakal ada ini ya. Bakal ada apa sih namanya? Muncul CEO, tim, kantor ataupun penjelasan lainnya. Enggak, ternyata cuma ya penjelasan kayak gini aja terkait dari websitenya. Oke, kita back aja. Kita balik lagi ke websitenya. Ini dia. Nah, kalau misalkan kalian pengen join ya, ini kalian tinggal klik aja sih sebenarnya untuk di sini. Nah, kalau gue klik di sini, oke, kita tunggu untuk loginnya. Nah, kita pilih yang sign up ya, karena gue belum punya akun sama sekali. Ketika kalian sign up, nih di atas aja udah referral link required. Artinya kalian wajib masukin kode undangan dari orang lain. Nah, di sini pun sistemnya bukan masukin kode undangan. Jadi misalkan kalian dapat link dari YouTuber, dari content creator, dari Facebook. Nah, itu ada referralnya dia. Nah, kalian klik itu, nanti di sini muncul namanya dari orang yang telah kalian gunakan kode undangannya. Dan udah sering gue bilang, ketika kalian wajib ya daftar dengan menggunakan kode undangan orang lain ya, itu indikasinya ya skema berjenjang, piramida, money game, ponzi. Modusnya banyak ya, contohnya mungkin arbitrase, robot trading ataupun yang lainnya. Nah, kalau yang benar ya kode undangannya opsional aja dong, karena kita tidak perlu mengetahui kita tuh diundang siapa, kecuali ya memang boleh diisi ataupun tidak ya berarti opsional gitu, jangan diwajibkan. Kalau diwajibkan udah sering gue bilang ya indikasinya skema ponzi itu ya. Dan gue belum cuma daftar sama sekali, tapi beberapa hal sas banget ya tadi gue udah sampein, dan menurut gue nggak perlu daftar. Dan ya
lebih baik kalian hindarin aja. Kalau memang kalian belum begitu paham tentang arbitrase, coba belajar lagi. Kalau di Binance itu banyak loh ya pilihan, kalian bisa staking, bisa arbitrage juga, Minodox juga bisa, tapi secara manual gitu ya. Tapi memang lebih banyak itu di Binance. Tapi kalau gue sih memang lebih lebih seneng gitu ya dengan exchange yang ada di Indonesia aja, karena gue lebih paham dengan regulasinya, aturannya, dan info terbarunya bakal lebih paham. Takutnya terjadi miskomunikasi ataupun hal-hal yang di luar dugaan, seperti layaknya FTX yang udah segede itu aja bisa bangkrut, dan itu ada di luar negeri sana loh ya. Kebayang gak sih kalau kita naruh uang atau kita sebagai tradernya di sana? Ya padahal mau digadang-gadang ya bakal bersaing dengan Binance, tapi ternyata katanya sih indikasinya ya kecurangan atau penipuan dari CEO-nya. Oke? Jadi itu aja mungkin untuk Max Spread ini. Ya, gue bisa sarankan untuk gak usah lah kalian ya simpan uang kalian baik-baik. Kalau enggak ya main yang sudah legal, sudah resmi dari pihak pemerintah Indonesia ataupun negaranya. Bahkan di sini pun juga gue tidak melihat adanya izin ataupun sertifikat apapun, jadi cuma begini aja, dan ingat ini baru muncul, jadi kalian wajib tetap hati-hati. So mungkin itu aja, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.